Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramana Putra dengan NPM 2241150 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan analisis struktur modal. Struktur modal, pengertian, teori, contoh, teori, dan faktor. Yang pertama, pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham, preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya. Selain penjelas di atas, beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gerstenberg mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Kedua, menurut John J. Houghton mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena utang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Ketiga, menurut I.M. Pandey merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerja. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Baginya struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham, preferensi, dan ekuitas, baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu perimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun panjang. Tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Teori struktur modal. Grametz. Pastinya untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu, sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Contoh teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal dilaksanakan. Teori-teori tersebut beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan Purnama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut penjelasannya. Pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Kedua,
Teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 proposisi penting, yaitu struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan. Akibatnya nilai perusahaan identik akan sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Sedangkan nilai perusahaan bergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan, terhitung saat tidak terdapat pajak. Penting untuk memiliki informasi pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan saat mengetahui pajak yang tertanggung. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan untuk mengetahui pengurangan biaya modal tertimbang. Rata-rata perusahaan tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest EBIT tidak dipengaruhi oleh hutang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi price takers. Ketiga, teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Keempat, teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki utang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori pecking order. Berikut penjelasannya, perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Kedua, perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Ketiga, perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan. Kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Ada 2 pandangan yang disampaikan dalam teori ini, berikut penjelasannya. Myers dan Maslov menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, poros utama dalam perusahaan adalah manajer. Signaling merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengembangan modal yang terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Hal ini terjadi karena manajer berusaha untuk memastikan perusahaannya memiliki prospek yang baik, dengan kata lain peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka luas. Perbedaan struktur modal, struktur keuangan, dan struktur aset. Ketiga istilah tersebut seringkali diartikan sebagai hal yang sama, namun apakah Grametz tahu bahwa ketiganya memiliki arti yang berbeda? Ya, 3 istilah tersebut memiliki makna yang berbeda meskipun sama-sama pada bidang ekonomi. Seperti yang telah kita ketahui di atas bahwa struktur modal merupakan pertimbangan dari hutang dan ekuitas modal yang dimiliki perusahaan, sedangkan struktur keuangan merupakan cara perusahaan dalam biaya aktivitasnya, misalnya dengan hutang, saham, serta hasil investasi. Dengan kata lain, struktur keuangan berfokus pada kekayaan bersih pemilik perusahaan serta kewajiban yang harus ditanggung, sedangkan struktur aset merupakan penimbangan atau perbandingan seluruh kekayaan antara aktiva tetap lancar dan perusahaan. Harapannya, perusahaan-perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan memahami struktur modal. Selain itu, perusahaan dengan struktur modal baik banyak dicari oleh para investor yang ingin menanamkan uangnya, nilai yang membuat perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi persaingan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.